Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Kali ini kita akan review perkembangan dari dua jenis tabu lampot yang mirip ya, kristal putih dan suwimik pala. Jadi kristal putih lebih dulu muncul teman-teman ya, dengan langsung boom, meledak teman-teman, meledak. Kemudian disusul kemudian varian baru suwimik pala. Jadi perbedaannya paling kalau yang saya ketahui ya teman-teman ya, suwimik pala ini jenis bijinya lebih sedikit dibanding jambu kristal teman-teman, dan memang karena mungkin namanya terlalu panjang agak susah, jadi orang taunya jambu kristal gitu ya. Tapi kalau bagi para petani, bagi para penghobi, suwimik pala termasuk jenis yang sedang dicari-cari teman-teman ya, karena memang buahnya juga cenderung lebih besar, bijinya lebih sedikit. Nah, kalau soal rasa memang terjadi perbedaan pendapat ya, mungkin karena varian baru sehingga orang-orang harapannya besar sehingga perawatannya maksimal. Nah, kemudian hasilnya juga akan maksimal sehingga orang mengatakan suwimik pala lebih manis dan sebagainya. Nah, ibaratnya kristal putih ini seperti ya orang lama ya, jadi kayak ada varian baru kayak disingkirkan gitu teman-teman. Tapi namanya tetap, orang akan mengenalnya jambu kristal. Tapi gara-gara varian baru tersebut jambu kristal kemudian menjadi menjadi agak tenggelam gitu. Tapi dari sisi nama memang kristal itu lebih pendek, lebih cepat, jadi orang lebih paham. Seperti itu teman-teman. Kalau saya pribadi memang sama-sama cepat berbuah ya kesamaannya. Paling kalau yang saya pahami suwimik pala lebih besar dan bijinya lebih sedikit, bahkan hampir gak ada bijinya. Itu ya, kalau misalkan jambu kristal 5%, mungkin kalau suwimik pala 2% lah jumlah biji di keseluruhan dengan jumlah daging. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang untuk para penghobi jelas bahwa dua jenis ini memang untuk kristal hampir mungkin sekarang udah merata ya, hampir semua daerah ada. Untuk suwimik pala mungkin belum terlalu banyak. belum terlalu banyak. Kata orang juga suwimik pala itu kalau dicangkok pertumbuhannya juga agak susah juga sih. Tapi buat saya nggak ada yang ini ya, cuman apa mungkin tergantung pas rezekinya ya. Kadang-kadang kristal pun juga sama gitu. Tapi yang saya tangkap paling perbedaannya hanya dua itu tadi ya. Lebih besar, bijinya lebih sedikit, itu suwimik pala yang saya tahu. Bahkan dari sisi daun pun jujur saja saya masih belum bisa ini teman-teman, bisa memahami ya. Jadi makanya setiap pot masih saya kasih nama teman-teman, masih saya kasih nama. Dan ini juga saya taruh di depan rumah orang di rumah nomor 8 rumah Pak Watno. Aduh, sambil batuk-batuk. Jadi memang kebetulan kasusnya juga sama, habis berbuah kita cangkok, kita habisin tuh Pak ranting-rantingnya ya teman-teman. Langsung stres teman-teman, butuh waktu lama untuk menjadi seperti ini. Akhirnya kemarin barengan juga kita bongkar-bongkar ranting-rantingnya. Akhirnya muncullah seperti ini, tunas-tunas baru teman-teman. Dari tunas baru itu kemudian akan membawa bakal bunga. Nah, yang perlu pahami teman-teman, itu belum tentu jadi semua. Jadi nanti harus kita sortir, kita kurangi mana tanaman yang harus kita pertahankan. Nah, ini kan ada 3 nih, kita kotek 1. Tapi nunggu agak gedean dikit ya. Atau mungkin nanti dengan sendirinya ada juga seleksi alam, rontok dengan sendirinya. Termasuk ini kemarin sudah sekelereng ya. Nah, dua-duanya satu rontok, satu udah agak gede, menyusul lagi rontok. Nah, itu tinggal satu yang agak gedean sebola bekel. Nah, muncul lagi nih teman-teman, kecil-kecil. Nah, ini kecil-kecil ya. Dan selalu munculnya itu di ujung ranting. Yang di pangkal atau di batang belum ada teman-teman. Nah, ini yang mungkin jadi ini bisa saja hanya sebuah hiburan kalau buat saya, bahasa saya ya, menyenangkan kita aja. Jadi memang kalau saya baca karakter buahnya itu belum ada yang di batang ya, dari batang gitu. Karena kalau dari batang itu biasanya kecenderungan akan lebih besar. Jadi kalau bahasa saya ini, karena itu tadi karakter mereka adalah hampir sama,
ketika muncul tunas baru, dari tunas baru itu pasti akan muncul calon bunga atau calon buah. Ya paling tekniknya adalah ujungnya kita potek. Itu pun belum sebuah jaminan bahwa kemudian jambu tersebut akan jadi. Jadi kecenderungannya potensi untuk rontok ada sih, karena memang ketika kita nanam di pot ya konsentrasi nutrisi itu kan terbatas. Jadi bagaimanapun nutrisi juga harus kita jaga dari air, dari asupan pupuk dan sebagainya, termasuk juga bagaimanapun buah tetap harus kita kurangi. Kadang-kadang kita berharap semuanya jadi, itu malah nanti jadi bumerang buat kita. Oke, demikian mengenai tabu lampot jambu kristal dan suwimik pala. Saya juga review perkembangannya, mungkin nanti kita lihat lagi beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan seperti apa perkembangannya. Terima kasih, salam tabu lampot Indonesia dari kami, Kebun Zuhdan, Setu, Bekasi.